Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi tentang memahami integrasi agama dan ilmu-ilmu umum yang beranggotakan Nadia Hairunisa, Novia Dwi Rahmadani, Ira Silvia, Dinda Septiana Putri, dan Intan Juliani. 1. Pokok-pokok masalah dalam dikotomi ilmu. Perdebatan dikotomi ilmu melahirkan pertentangan antara dua kelompok, yaitu kelompok ilmu antroposentris dihadapkan dengan dikotomi ilmu teosentris. Berdasarkan argumen epistemologi, ilmu pengetahuan antropologis dinyatakan bersumber dari manusia dengan berciri khas, akal atau rasio. Sedangkan ilmu pengetahuan teosentris dinyatakan bersumber dari Tuhan dengan ciri khas kewahyuan. Dikotomi ilmu barat dan timur diidentikan dengan kecenderungan masing-masing kelompok ilmu pada objek fisik atau tubuh dan metafisika atau ruh. 2. Integrasi epistemologi atau teantroposentris integralistik. Istilah agama merujuk pada kepercayaan dan cara hidup, sedangkan dalam arti luas agama merupakan wahyu Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan hidup baik fisik, sosial maupun budaya secara global. Pada peradaban yang disebut pasca modern perlu ada perubahan, yaitu gerakan resakralisasi, deprivitasisasi agama, dan ujungnya adalah dediferensiasi. Alur pertumbuhan ilmu-ilmu sekuler, filsafat antroposentrisme, diferensiasi ilmu sekuler. Alur pertumbuhan ilmu-ilmu integralistik, agama, teotroposentrisme, dediferensiasi ilmu integralistik. 3. Integrasi epistemologi pendekatan bayani, irfani, dan burhani. Epistemologi biasa dipahami sebagai teori ilmu pengetahuan atau theory of knowledge. Secara garis besar, epistemologi berkaitan dengan dua pertanyaan pokok. A. Apa yang dapat diketahui? B. Bagaimana hal itu dapat diketahui? 4. Integrasi ontologis. Ontologis berarti kajian tentang hakikat yang ada, tentang hakikat wujud. Tradisi Barat, permasalahan ontologi ini memunculkan dua kelompok pemikiran, materialisme dan idealisme. Pertama, materialisme merupakan kelompok pemikiran yang menyatakan bahwa realitas di dalam dunia ini merupakan kuantitas-kuantitas fisik yang dapat diukur secara matematis. Sedangkan yang kedua adalah kelompok pemikiran idealisme. Kelompok ini meyakini bahwa realitas alam raya ini dapat hanya bersifat material, melainkan terdiri atas atau berkaitan erat dengan ide, pikiran, atau jiwa. 5. Integrasi aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan tujuan dari pengamatan keilmuan dan aplikasinya dalam diri dan masyarakat. Di ibarat persoalan ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yaitu pertama, kelompok yang menyatakan bebas nilai, lepas apa yang disebut baik dan buruk. Tugas ilmuwan hanya meneliti dan mengkaji dan menemukan teori tanpa harus berpikir dan terpengaruh dengan adanya kenyataan bahwa ilmu yang ditemukan akan digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Ilmu pengetahuan yang bebas nilai atau netral, nilai-nilai ilmu hanya diberikan oleh manusia pemakainya. Memasukkan nilai ke dalam ilmu menurut kaum sekuler menyebabkan ilmu itu memihak, dan dengan demikian menghilangkan objektivitasnya. Kelompok kedua menyatakan bahwa ilmu tidak bebas nilai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.